Ya, shalom. Shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi kita semua, memenuhi saudara-saudara dan kita, termasuk saya. Biar Roh Kudus berembus dari tempat ini, ya, supaya memberikan berkat-berkatnya. Saudara-saudara semua yang mengikuti pelayanan DDM ini pelayanan Healing and Deliverance Ministry, saudara-saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya tetap dalam bingkai besar saya, ya, firman, doa, dan pengurapan, atau pada pengurapan, saudara. Ya, saya mau memberikan pengurapan lebih dulu kepada saudara-saudara dalam pelayanan ini, supaya saudara dan saya ini benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, sehingga boleh menikmati firman yang sebentar akan kita dengar oleh Roh Kudus, supaya kita semua dapat berkat-berkatnya. Saudara yang punya minyak yang tidak alkoholnya sudah dikuduskan, bisa dipakai, tapi yang belum dikuduskan silakan siapkan, ya. Saya mau kuduskan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang tanpa alkohol ini yang belum dikuduskan, saya hembusi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja atas minyak itu dan mendatangkan kebaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan sudah urapkan, saya sudah mengurapi, ya. Saudara-saudara, saya berapa rebukan menyampaikan mengenai akar kepahitan, lalu akar segala kejahatan. Tapi saudara-saudara, supaya kita benar-benar iman kita dirawat, dijaga betul-betul bersama dengan Roh Kudus, ya, saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, ya, di dalam surat Kolose, ya, surat Kolose, saudara. Surat Kolose pasal kedua, saya mau membaca ayat 6 dan 7 saja. Kalau saudara baca semua yang nggak apa-apa, ya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, kalau di sana temanya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Maka ini saudara, saya beri tema, ya. Khotbah saya ini yaitu hidup penuh dalam Kristus, betul-betul penuh, saudara. Tidak setengah-setengah, ya. Yaitu di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Saudara-saudara dan saya sudah menerima, ya, Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ya, supaya hidup kita tetap dalam Dia, saudara. Sehingga kita ini tidak sampai mempunyai akar yang namanya kemarin saya sampaikan, akar kepahitan, akar kejahatan, yang macam-macam itu. Itu tentu dengan hidup kita ini benar-benar penuh dalam Kristus. Caranya adalah ayat 7, ya. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. 1. Berakar dalam Dia. Dia itu hurufnya besar, berarti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berakar. Saudara tahu akar, ya? Akar ini gunanya untuk apa? Tumbuh-tumbuhan akar gunanya ini, ya, akar ini masuk dalam tanah untuk mendapatkan makanan, supaya tumbuh-tumbuhan ini tumbuh dengan baik. Makanan yang baik, ya, ada disiram air, ada dipupuk dan lain sebagainya lah, supaya dapat bertumbuh dengan baik, ya. Dia berdaun, berbunga, berbuah, buahnya banyak, lesat-lesat, manis-manis, saudara-saudara, ya. Ini untuk hidup, supaya saudara berakar di dalam Tuhan Yesus, supaya saudara dan saya hidup berakar untuk makan. Makanan saudara dan saya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Maka itu saudara dan saya yang penuh dengan Roh Kudus selalu diingatkan
akan firman Tuhan, karena Roh Kudus ini selalu mengingat selalu akan firman-Nya Tuhan. Saudara-saudara ya, berakar. Yang kedua, saudara-saudara, selain berakar untuk makan supaya hidup tidak akan roboh, saudara. Ya, tanaman itu tidak akan roboh, saudara tidak akan roboh. Di dalam menghadapi segala macam hal yang terjadi dalam dunia ini, saudara tidak mudah roboh. Lalu meninggalkan Tuhan Yesus, jangan sampai. Lalu ada yang punya akar kepahitan, akar kejahatan. Ini saudara-saudara yang harus dihindari. Kita berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Tujuannya jangan sampai juga murtad, meninggalkan Tuhan Yesus, mencari yang lain. Dunia banyak Tuhannya, saudara. Ya, tuh banyak Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi ini. Allah Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang menjadikan langit dan bumi segala ciptaan, dan saudara dan saya diciptakan olehnya. Ini jangan sampai kita meninggalkan Dia. Ya, satu tadi dikatakan berakar, tujuannya untuk kita itu hidup, tidak roboh, tidak murtad. Ya, terus kalau sudah membaca Kolose 2:8 itu, jangan sampai terjerat oleh ajaran-ajaran palsu. Kolose 2:8, saudara bisa baca sendiri. Hati-hati saudara-saudara, ya. Kita butuh terus. Saya hampir setiap hari toh, ya, bangun tidur saya buka HP, saudara. Tapi saya kirim firman. Ya, jangan sampai buka HP tapi dipakai untuk yang lain. Ada nyanyian begini, saudara. Bangun tidurku terus mandi. Tapi sekarang kan enggak. Bangun tidur terus apa? Pegang HP. Tapi bukan untuk kepentingan rohani, tapi untuk kepentingan yang lain. Nah, ini saya, saudara, setiap bangun jam 2:30, 3 pagi sudah tang ting tong, ya, mungkin ya membuat saudara saudara menjadi istilahnya itu terganggu gitu ya. Ya maaf saudara-saudara, mungkin saudara dimatiin atau di silent ya, HP-nya tidak terganggu dengan berita dari bejana oleh Rohnya yang Maha Kudus. Saudara-saudara, berakar di dalam Dia. Kalau saudara ingin terus, dan saya hidup penuh di dalam Kristus, dijaga ini, ya, iman ini berakar benar-benar. Yang kedua apa nih, saudara? Dan dibangun di atas Dia, dibangun, saudara-saudara, ya, dibangun itu dibentuk. Arsitek kita utama itu Tuhan Yesus. Nah, ya, ada orang-orang yang mau dibangun, dibentuk oleh ini kadang-kadang nggak enak, saudara ya. Firman Tuhan mengatakan seperti apa? Api dan palu gitu loh, saudara ya. Hati-hati saudara-saudara, dibangun benar-benar di dalam Tuhan Yesus, arsitek kita, ya. Kadang-kala kita dibangun dengan firman Allah yang keras, tidak makanan lembut, saudara, makanan keras. Tujuannya apa? Untuk membangun kita. Saya juga dibangun dengan makanan yang keras, kadang-kala sepertinya bisa sampai menyinggung gitu loh ya. Saya kan berkali-kali ya melayani orang-orang yang mudah tersinggung gitu, saudara ya. Ya, tapi kan tujuan saya tidak menyinggung untuk menjatuhkan,
tapi untuk supaya disadarkan. Ya dulu waktu itu kan saya pernah ngomong, ada seorang bapak itu ya, waktu dengar khotbah, ya pendetanya masih muda sekali lah. Ya kalau kita mau khotbah ini ya di mimbar itu ya enggak begini terus ya, kayak mata kuda yang tetap gini terus. Tapi ya lihat tadi mungkin di balkon, ya mungkin di bawah, kanan, kiri, tengah. Ya lihat dan begitu, enggak bisa kita kayak mata kuda, lihat semua. Nah itu dia menyampaikan khotbah, dia kan tidak kenal saudara, ya tidak kenal satu demi satu yang khotbah itu. Lah ini ada seorang bapak yang di depan saya itu dengar khotbah itu langsung berdiri, itu khotbahnya diacungi bau gementah ini saudara. Lah saya kan bingung, apa ya kenapa? Rupanya dia kan tersinggung saudara. Nah itu kan ada gitu. Ada lagi saudara, saya waktu visitasi itu juga ada tanya. Nah itu ada seorang yang apa enggak ikut sekarang, enggak mau datang ke persekutuan. Enggak Pak, itu pendetanya suka sereng-serengan loh. Sereng-serengan, diserengin kalian itu saudara. Kena apa namanya? Enggak ya, firman Tuhan tuh objektif saudara, bukan subjektif, bukan tertuju kepada seseorang saja. Makanya saudara, saya itu tidak mau ya, kalau dulu saya suka dipanggil sana kemari ya, waktu menginjil apa itu, waktu HDM juga, saya tidak mau jamnya itu belum, masih lama saudara, saya pepetkan agak mepet, tapi tidak terlambat saudara, supaya saya tidak mau titipan saudara. Kadang-kadang ada titipan saudara dari gembalanya setempat tuh, ini sih tidak bisa, biar Roh Kudus saja yang membongkar, biar ya saudara ya dibangun. Ya kadang-kala lewat firman Tuhan yang seperti itu kita dibangun tuh kan, kayak arsitek itu apa langsung, wah itu kalau bangun bangunan tuh kayak apa ya, seperti itu ya. Itu saudara yang kedua. Lalu yang ketiga saudara, ini loh, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Teguh di dalam iman sesuai dengan apa yang diajarkan saudara. Jadi ya hati-hati saudara dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Sebab kalau enggak, ya tempoh hari saya sudah ngomong hati-hati, jangan kena iming-iming dengan pengajaran-pengajaran diiming-iming. Ya enggak salah lah, kalau saya dulu kalau pelayanan ya, kalau saya di ADM itu enggak ada iming-imingnya saudara. Ya nanti mesti kalau ada hari ADM mesti diberi makan atau apa. Ya enggak apa-apa kalau sekali waktu pas hari ulang tahunnya apa hari ADM atau apa gitu ya. Ya enggak apa-apa bang makan, tapi bukan itu. Mereka datang, Bapak ada kan, saya dulu kan banyak dengar gereja-gereja itu, loh ada itu, ada orang jualan apa tenongan itu ya, waktu ke rumah itu, dia rumahnya jauh lah dari Semarang, dia cerita kok, dia pergi ke gereja ini, nah, wah, sampai disewakan mobil angkutan tuh, diangkut saudara, diberi ya macam-macam, pulangnya diberi itu, diberi makan, pulangnya masih dibawai apa namanya sembako atau apa. Dia cerita kok. Nah kan begitu. Kita tidak mau seperti itu saudara. Kalau kita mau iman kita bertambah teguh, ya kita lewat pengajaran Tuhan. Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus itu pengajar yang luar biasa, saudara. Mengajarkan segala sesuatu. Ayatnya begitu, kan luar biasa. Jadi saudara jangan keluar ya dari pengajaran-pengajaran itu. Lalu saya mencari pengajaran yang saya katakan sepertinya ya, sepertinya serupa, tetapi tidak sama.
Ya kita pengajaran semua mesti mengajarkan hal yang baik kan. Tapi kan berbeda Tuhannya. Hati-hati, Tuhan kita ini Tuhan yang memberikan saudara dan saya itu kebenaran. Ya, kebenaran yang hakiki. Tanpa kebenaran yang diberikan Tuhan ini, saudara, jangan harap kita bisa masuk dalam kerajaannya. Karena manusia satu pun tidak ada yang benar. Baik bisa, tapi baik belum tentu benar, saudara. Nah ini perlu diperhatikan. Ya, Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah itu, saudara. Dan seterusnya. Kita jangan mudah gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Harus teguh benar-benar. Lalu saudara, ini yang terakhir saudara ya dalam pembacaan kita, yaitu di dalam ayat 7, Kolose pasal 2 ayat 7 adalah hendaklah hati ya melimpah dengan syukur. Tidak hanya lewat mulut, tapi hati saudara melimpah dengan syukur. Jangan sampai dari hati langsung keluar mulut kata-kata menghujat. Kita jangan mengutuk lewat mulut ini. Hati-hati saudara, saya banyak melayani ya orang-orang yang orang tua terhadap anak-anaknya lah, jangan gampang mengutuk macam-macam, saudara. Wah, masalah, saudara. Ya, itu saya nanti satu saat sendiri akan bicara mengenai roh kutuk ini. Hati-hati loh. Firman Tuhan mengatakan mulutmu itu, firman itu dekat dengan mulutmu ini loh. Ya, mulut, hati ini dijaga. Karena firman Tuhan mengatakan hati ini sumber kehidupan. Ya, makanya tempo hari saya bilang jangan sampai ada hati kita itu akar kepahitan. Ya, jangan sampai seperti itu, saudara. Ya, dari mulut ini keluar kata-kata yang tidak punya ucapan syukur. Kan seringkali kan banyak mengeluh juga kan, mulut ini keluar. Mengeluh itu menurut saya ya manusiawi, tapi kalau sedikit mengeluh itu gimana? Ucapkanlah syukur. Ada mujizat, saudara. Loh iya, ada mujizat dalam ucapan syukur. Benar ya? Yang benar ini. Nah ini saudara-saudara, kalau saya dan saudara ingin terus menjaga iman saya dan saudara yang kemarin sudah saya katakan, iman mengalahkan dunia. Ya kan? Iman kuat, sehat, teruji. Nah ini saya menyampaikan, setelah menerima Tuhan Yesus, hendaklah hidup kita ini penuh dalam Kristus, dalam Dia. Bersama Roh Kudus kita dimampukan, saudara. Satu, kita harus berakar di dalam Dia. Kedua, kita harus dibangun di dalam Dia. Ya, terus yang ketiga, supaya iman kita ini bertambah teguh di dalam Dia, sesuai pengajaran Dia. Terus yang keempat adalah supaya hati kita melimpah dengan syukur, bersyukur kepada Dia yang menjadikan saya dan saudara. Oh haleluya, inilah hidup penuh dalam Kristus. Oleh Roh Kudus saya dan saudara dimampukan untuk melakukan ini. Tadi sudah saya sampaikan. Puji Tuhan saudara-saudara. Gimana? Adakah hari-hari ini yang hidupnya tidak penuh di dalam Kristus? Ya, tadi saya katakan 4 hal itu supaya saya dan saudara betul-betul ya hari-hari ini hari yang semakin sukar. Kalau saudara dan saya tidak hidup penuh dalam Kristus, habis ya dimakan dunia ini. Maka itu marilah ya, tanyakan masalah-masalah yang terjadi ini, masalah rumah tangga, keluarga, masalah ya selalu itu kan, masalah
kesehatan, sakit penyakit, masalah keuangan, ya, bisnis, pekerjaan, dan tentu banyak lagi kan masalah-masalah yang tidak. Tapi itu kan dari 3 itu kan berkembang macam-macam dalam dunia ini. Belum saya beritahu, iblis ikut campur. Wah, dirujak saudara sama iblis. Hati-hati saudara, kita harus betul-betul ini benar-benar punya kehidupan yang benar-benar penuh dalam Kristus Yesus. Jangan yang lain. Salah, kesasar, nanti nggak dapat apa-apa, ya. Sebab kita ini bukan hanya hidup di dalam dunia ini saja. Itu jasmani kita, daging kita, tapi roh kita akan hidup terus. Karena itu tidak pernah mati, saudara. Itu yang perlu dijaga, dirawat, ya. Haleluya. Mari saudara-saudara, ya, apa yang saya butuhkan, saudara. Ya, saudara, saya sudah menyampaikan padahal ini, biarlah Roh Kudus berembus di tempat ini. Hembusi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu ya dan amin. Tuhan, firman-Mu ini hamba sudah sampaikan, dan sampai di sini terbatas, tapi Roh-Mu yang Maha Kudus itu akan meneguhkan, meneruskan, menghidupkan di dalam setiap orang-orang yang mendengar, termasuk hamba sendiri. Yang telinga hamba juga sudah mendengar perkataan hamba ini, dan demikian mereka sudah mendengar ini. Tuhan, hembusi dengan Roh Kudus, mampukan mereka untuk hidup penuh di dalam Tuhan Yesus, hidup penuh dalam Kristus bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang melawat, mengembusi mereka, dan terjadilah apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Mereka boleh berakar, Tuhan, berakar di dalam Engkau. Mereka boleh benar-benar, Tuhan, bisa dibangun di dalam Engkau, teguh di dalam Engkau, dan mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Oh, hembusi Roh Kudus, mampukan ini semua, sehingga mereka dalam dunia ini benar-benar menghadap, boleh menikmati keberhasilan bersamamu, Tuhan. Karena orang-orang hidup benar, orang-orang hidup di dalam Tuhan Yesus, Tuhan rawat, Tuhan jaga. Ada masalah, ya, tapi Engkau akan lepaskan semua itu, dan Tuhan akan memberkati kehidupan rumah tangganya, memberkati kesehatannya. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan angkat segala penyakitnya. Demikian juga memberkati dalam bisnis pekerjaannya, baik yang mereka ikut orang maupun yang bekerja sendiri. Diberkati apapun pekerjaannya, baik pekerjaan online maupun onsite, mereka diberkati benar-benar apapun pekerjaannya. Baik ada yang ekspor impor, mereka jual langsung di dalam kondisi di dalam Indonesia sendiri sebagai pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka, apapun yang dikerjakan, dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena mereka mentaati firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hembusi Roh Kudus, hembusi, berkati mereka, berkati kita semua, Tuhan. Berkatilah hidup mereka, apa yang mereka sedang kerjakan hari ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan bukakan jalan. Ada aset-aset yang belum terjual, Tuhan. Tuhan tolong, biarlah Tuhan kirim pembeli, bukakan jalan, Tuhan. Utang piutang, bukakan jalan, Tuhan, supaya mereka boleh menikmati sukacita roh daripadamu. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi namamu. Hembusi Roh Kudus, hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit sembuh, yang terikat lepas, yang rumah tangganya sedang gonjang-ganjing dipulihkan, ada keutuhan, ada kerukunan, pekerjaannya dipulihkan. Oh haleluya, dibukakan jalan segala hal yang mereka butuhkan, Tuhan. Letih lesu beban berat, Tuhan yang memberi kelegaan. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah demi namamu, Tuhan. Terjadilah. Terima kasih Bapak. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Soteria, soteria. Amin. Sampai berjumpa kembali besok Rabu yang akan datang.